Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi di channel kita, Pemancing Abal-Abal PKL. Sana mancing, sini mancing. Oke, kali ini kita bakal bahas satu buah reel yang dari kemarin cukup membuat saya penasaran, karena dia sudah menawarkan bodi dan juga rotor karbon ya, dengan harga 200 ribuan kecil. Seperti apa wujudnya? Mari kita buka bareng-bareng ya. Oke, di sini ada skematik dan juga nama partnya. Di dalam boxnya ada satu buah reel, dan juga satu buah handle. Tipenya one piece seperti ini ya teman-teman. Untuk knopnya dia model pipih berbahan rubber. Sudah, itu saja. Kita sisihkan dulu. Seperti ini penampakan dari satu buah reel X-Fuse dengan seri Sanford. Untuk kali ini kita bakal bahas di ukuran 3000 nya ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, kita bakal bahas bodi terlebih dahulu. Di sini dia bodinya sudah menggunakan karbon, rotor karbon, dan juga drag knob karbon. Untuk spoolnya sendiri dia pakai aluminium CNC. Desainnya cukup simpel, elegan, dan menurut saya cukup mewah. Untuk putarannya seperti ini ya. Cukup smooth. Oke, kita lanjut. Kita tes kekakuan dari reel Sanford ini. Pertama reel foot dulu, kita tes dulu kekakuannya seperti apa. Kita dorong ke depan. Oke, minim sekali pergerakannya teman-teman ya. Ke samping, dia masih ada pergerakan sedikit, namun dia masih terasa sangat bertenaga di bagian sini. Cukup bagus, menarik. Untuk rotornya sendiri kekakuannya seperti ini. Hampir tidak ada pergerakan yang signifikan. Untuk land rollernya mari kita tes terlebih dahulu apakah dia berfungsi dengan normal dan sebagaimana mestinya. Kita tes pakai benang sebentar ya teman-teman. Kita tes apakah dia berfungsi. Cukup lancar. Kita kurangi tegangannya ya dengan tekanan yang cukup rendah. Kita setel drag knobnya di sekitar sini. Mulus sekali ya teman-teman ya. Cukup bagus. Klikernya seperti ini juga nyaring. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita tes otomatis one way nya apakah berjalan normal. Kickbacknya juga lumayan halus. Dia tidak ada penyendatan atau terjeda. Coba sekali lagi. Ya, cukup halus. Seperti itu untuk bagian luar dari reel X-Fuse Sanford size 3000 ini. Untuk bagian dalam, mekanismenya dan juga
spare partnya seperti apa. Jangan kemana-mana, langsung aja kita obrak-abrik. Kita bongkar, kita buka spoolnya dulu. Untuk washernya dia masih bahannya pakai vel 3 keping washer seperti ini. Bahannya masih vel, lumayan kering. Jadi menurut saya kalau teman-teman beli ini, sebelum dipakai ada baiknya dikasih grease dulu atau pelumas dulu biar lebih jos dan juga mantap. Lanjut, clickernya di sini modelnya sudah advance ya, sudah advance clicker. Ada satu buah bushing, ada satu buah spacer di sini ABS dan juga spacer logam di bawahnya. Ini penampakan dari tekatnya seperti ini, lebih tekat. Oke, lanjut. Di bawah sini kelihatan enggak? Oke. Di bawah sini ada cover nut rotor ya. Kita lanjut bongkar ya. Lanjut kita bongkar rotornya. Kita taruh sebelah sini dulu biar nggak berantakan. Untuk covernya sendiri dia bahannya pakai ABS ya, pakai ABS covernya. Kita taruh lagi, masih ada seal, ternyata di bawahnya masih ada satu buah seal karet warna putih, ini di bawah cover nut. Lanjut lagi bongkar. Ini agak cekung ya di sini ya, agak cekung ya. Harusnya sih kita pakai kunci ring. Kalau kunci pas dia agak nunduk kayak gini, tapi nggak apa-apa, kita bongkar aja. Sudah terlepas. Ini untuk covernya, kita buka juga. Agak berminyak jadi agak licin. Untuk pegang obengnya kita pakai tisu ya, kena grease soalnya dia. Oh iya, untuk brand Xfuse ini cukup lumayan viral kemarin-kemarin. Kenapa? Karena produk-produknya itu dia cukup mirip, banyak mirip dengan brand-brand yang lain. Saya nggak tahu apakah ini satu pabrikan dengan brand tersebut atau enggak, cuma dia mirip. Kita lepas dulu tagnya biar nggak susah. Covernya sudah terlepas ya. Oke, di sini masih dibekali dengan one way clutch lever atau switch on off one way-nya masih ada. Di sini juga masih pakai per. Nah, ini buat teman-teman yang mau bongkar sendiri, ini lumayan riskan ini. Kalau lepas spring atau per one way seperti ini, karena dia bisa lepas atau loncat
dan susah, barangnya kecil soalnya. Ada nggak bang yang jual? Ada. Kalau spare part seperti ini biasanya ada, spare part umum seperti ini ada. Cuma ya dia kualitasnya beda sama pabrikan, gitu aja. Coba kita lepas tanpa ngelepas ini ya, bisa nggak ya? Oke, sudah. Sekarang kita bongkar side plate-nya. Nanti kita juga bakal tes kandungan magnetnya seperti apa. Apakah banyak part yang masih mengandung magnet. Bearing-bearingnya juga saya belum hitung, nanti kita coba hitung sekalian totalnya ada berapa. Di dashboardnya dia ada tulisan 12 plus 1 ball bearing, tapi saya nggak terlalu yakin dengan tulisan itu. Itu bisa saja cuma gimmick atau strategi marketing dari brand Xvius. Oke, sudah berhasil. Tinggal kita buka saja side plate-nya dan dalamannya seperti apa. Nah, seperti ini. Kita temukan satu buah ball bearing tertutup di bagian side plate, atau sebenarnya dia ikut ke main gear. Kita sisihkan dulu. Oke, lanjut. Ini untuk bagian dalamnya sudah cukup bagus, bahannya dia zinc. Untuk pelumasannya juga sudah lumayan rata, aman, jadi nggak perlu dikasih grease lagi. Ini sudah cukup aman untuk dalamannya. Kita taruh dulu. Maaf teman-teman, ini saya nggak bisa bongkar bagian slider gate-nya. Kenapa? Karena dia nggak mau dibuka. Saya nggak tahu apakah ini obeng saya yang nggak pas atau licin, saya nggak tahu. Nggak mau paksa karena ini baut ini kalau rusak, reel ini juga udah nggak bisa kepake. Jadi kita biarin aja dulu di sana. Maaf ya, nggak bisa dibongkar total. Sebenarnya saya mau bongkar ini slider gate biar kita bisa lepas. Ini ada OSC gearnya, oscillation gear, terus ada main shaftnya juga biar kita bisa lihat seperti apa. Cuma karena bautnya ini nggak bisa dilepas, daripada dia aus dan hasilnya malah nggak bisa dipasang kembali, jadi saya putuskan buat tidak lepas ini. Mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang bisa kita lepas aja. Ini ada clutch one way dengan bearing bambu. Ada support bearing di atas clutch dengan model tertutup juga. Terus ada bushing lagi satu. Ini ada bushing lagi juga di pinion gear. Terus ini pinion gearnya seperti ini. Oke, kita sudah bongkar semuanya ya, kecuali ini. Untuk reel di bawah 250.000 saya rasa jangan terlalu berekspektasi lebih. Kita sudah dapat one way, sudah dapat bearing tertutup, sudah dapat bahan karbon, bodi karbon. Itu sudah cukup istimewa. Mungkin ada beberapa yang pakai worm shaft atau mungkin reduction gear, itu bisa jadi nilai lebih. Cuman untuk standarnya
seperti ini sudah cukup normal, sudah cukup umum ditemukan pada reel di harga under 250. Oke, kita tes beberapa part dengan magnet. Ini magnetnya cukup kuat ya. Kita tes main bearing di main gear dulu. Dia masih cukup bereaksi. Terus baut-baut ya, bautnya luar juga masih bereaksi. Apalagi untuk part luarnya yang bereaksi cuma pada bautnya. Main shaftnya coba kita tes apakah dia reaksi sama magnet. Lumayan mengejutkan ini. Main shaftnya dia sudah tidak bereaksi sama sekali, sama magnet. Cukup bagus untuk harga di bawah 250.000. Cukup bagus, satu buah keunggulan ini menurut saya. Dari banyaknya part, mungkin ini jadi salah satu keunggulan karena ada beberapa part memang yang masih bereaksi dengan magnet. Baut-bautnya saja ini masih bereaksi dengan magnet. Tapi untuk part-part lainnya kayak ini bearing juga masih. Part yang lain saya rasa aman karena proteksi dari seal karet, dan juga bearingnya sudah tertutup, jadi lumayan mengurangi air dan juga debu masuk. Ini sudah cukup bagus. Kesimpulannya untuk reel X-Fuse Sanford ini harganya masih masuk akal di bawah 250.000. Cuma untuk harga segitu banyak sekali pesaing yang menawarkan fitur yang mungkin sedikit di atasnya. Contoh kayak dia sudah automatic one way, terus juga ada beberapa part yang memang sudah nggak bereaksi sama sekali dengan magnet. Dan kalau teman-teman mainnya di kolaman atau mungkin muara, sungai gitu, ini masih cukup aman. Tapi kalau teman-teman memang full main di laut, butuh ekstra perawatan. Dan ini Sanford pun nggak ada embel-embel SW nya, jadi saya rasa masih wajar. Oh ya, nanti teman-teman yang tertarik dan juga yang minat, saya cantumkan link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Gitu aja. Yang punya pengalaman sama reel Sanford boleh di share di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga follow-nya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.